Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan belajar kita pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga ibu menjumpai anak-anak hari ini berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita sudah belajar di buku tema 2. Buku tema 2 ini kita akan belajar tentang bermain di lingkunganku. Ada 4 subtema yang akan kita pelajari di buku tema 2, yaitu antara lain subtema yang pertama kita akan belajar tentang bermain di lingkungan rumah. Subtema 2 kita akan belajar tentang bermain di rumah teman. Subtema 3 kita akan belajar tentang bermain di lingkungan sekolah. Dan subtema 4 kita akan belajar tentang bermain di tempat wisata. Nah, sebelum kita mempelajari kegiatan belajar pada hari ini, Ibu ajak anak-anak untuk menyiapkan alat tulis menulis anak-anak dan juga buku tema 2 halaman 1 sampai dengan halaman 10. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk kita belajar bersama-sama di tema 2 tentang bermain di lingkunganku? Kalau anak-anak sudah siap, Ibu ajak untuk kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi bahwa kegiatan belajar kita di tema 2 ini adalah tentang bermain di lingkunganku. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ajak anak-anak untuk kita bersama-sama membaca teks berjudul Bermain di Lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, anak-anak yang ada di rumah, coba anak-anak perhatikan gambar yang terdapat di halaman 1 dan gambar yang terdapat di halaman 2. Gambar-gambar itu menunjukkan kegiatan bermain yang dilakukan oleh Beni. Di sini Beni bermain bersama dengan kakaknya di rumah. Lalu Beni juga bermain dengan teman-temannya. Di sekolah, Beni bermain dengan teman-temannya juga. Dan Beni bersama dengan teman-temannya pergi mengunjungi tempat wisata dan di sana mereka bermain secara bersama-sama. Nah, anak-anak yang ada di rumah, menurut anak-anak apa saja jenis permainan yang Beni dan teman-temannya lakukan? Lalu di mana saja mereka bermain? Siapa saja yang ikut dalam permainan? Dan kapan mereka bermain? Dan menurut anak-anak apa permainan kegemaran anak-anak? Lalu bagaimana cara anak-anak melakukan permainan tersebut? Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita akan menjawab semua pertanyaan tersebut dalam kegiatan belajar kita di subtema 1, yaitu bermain di lingkungan rumah. Juga di subtema 2, yaitu bermain di rumah teman. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Dan subtema 4, bermain di tempat wisata. Nah, anak-anak yang ada di rumah, mulai dari hari ini sampai 6 hari ke depan, kita akan bersama-sama belajar dari subtema 1, yaitu bermain di lingkungan rumah. Nah, anak-anak yang ada di rumah hari ini, hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Coba anak-anak perhatikan gambar yang terdapat di halaman 3. Di situ apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Ya, benar. Beni dan Kak Tiur sedang bermain perahu kertas. Pernahkah anak-anak melakukan kegiatan bermain bersama dengan kakak atau adik di rumah? Tentu saja pernah, bukan? Nah, anak-anak yang ada di rumah sekarang kita akan mulai belajar dari pembelajaran 1. Silakan anak-anak perhatikan di halaman 4. Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang.
Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama. Lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah berjudul Berdayung. Kalau anak-anak belum bisa menyanyikan lagu tersebut karena anak-anak tidak mengetahui lagu berjudul Berdayung ini, maka silahkan anak-anak mendengarkan. Ibu akan bernyanyi untuk kita semua. Silakan anak-anak mendengar, anak-anak menyimak lagu yang akan ibu nyanyikan. Kemudian anak-anak bisa berlatih untuk menyanyi lagu berjudul Berdayung ini dengan pendampingan dari orang tua atau kakak yang ada di rumah. Nah, dengarkan, ibu akan menyanyikan lagu berjudul Berdayung. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi lagu berjudul Berdayung. Anak-anak, menurut anak-anak apa isi lagu berjudul Berdayung yang baru saja kita nyanyikan bersama? Ya, anak-anak, judul lagunya adalah Berdayung. Dia menceritakan tentang perahu yang melaju, meluncur di air biru. Dan perahu itu akan berlayar atau melaju ke tempat di mana ia akan tuju. Nah, anak-anak, bagaimana cara anak-anak menyanyikannya? Anak-anak yang ada di rumah, ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi yang beraturan. Bunyi yang beraturan itu disebut nada. Ibu ulangi, bunyi yang beraturan itu disebut nada. Ada nada yang panjang, juga ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat kita hitung. Satuan hitungnya disebut dengan ketukan. Nah, sekarang ibu akan mengajarkan kepada anak-anak tentang panjang pendeknya nada. Perhatikan panjang pendeknya nada berikut ini. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan di sini. Di sini, coba anak-anak lihat. Panjang pendek nada ada terdiri dari nada 2 ketuk dan juga nada 1 ketuk. Nada 2 ketuk adalah satu buah nada, di mana ada satu buah titik di belakangnya. Coba anak-anak lihat. Ini ada titik di belakangnya. Ini si, ada titik. Inilah, lalu ada titik, atau angka 7 ada titik. Angka 6 ada titik. Terdapat sebuah titik di depan angka 7 dan terdapat sebuah titik di depan angka 6. Hal ini membuat nada ini diperpanjang 1 ketukan. Sehingga nada 7, hal ini membuat nada 7 ini diperpanjang 1 ketukan sehingga nada 7 bernilai 2 ketukan. Jadi nada 7 bernilai 2 ketukan. Kenapa ada 2 ketukan? Karena ada tanda titik. Disebut diperpanjang 1 ketukan. Nada 6 juga ada 2 ketukan. Karena ada tanda titik atau diperpanjang 1 ketukan. Nah, kita lanjutkan dengan nada 1 ketukan. Nada 1 ketukan tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Tidak ada garis, juga tidak ada titik. Maka disebut nada 1 ketukan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang coba anak-anak perhatikan nada-nada yang terdapat di halaman 5.
Di sini kita akan beri tanda dengan tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk dan tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Jadi kita mulai ya anak-anak, coba anak-anak perhatikan. Ini ada nada 3, terus ada tanda titik, berarti nada 2 ketuk. Maka kita beri tanda lingkaran. Terus ada 1, 2, 3. Tidak ada titik, tidak ada garis di atasnya. Berarti itu adalah nada 1 ketukan. Kita beri tanda dengan setengah lingkaran. Lalu 2 ada titik, berarti nada 2 ketukan. Kita beri tanda lingkaran. Ini juga ada 2 dan tanda titik. Kita beri tanda lingkaran. Ini juga lingkaran. Sedangkan ini setengah lingkaran karena 1 ketukan, ini 2 ketukan, dan ini juga 2 ketukan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, contoh yang Ibu sudah ajarkan kepada anak-anak ini, anak-anak pergunakan untuk menyelesaikan tugas yang terdapat di buku LKS. Buku LKS halaman 8. Dengan cara yang sama silakan anak-anak beri tanda lingkaran untuk nada yang bernilai 1 ketukan dan tanda persegi 4 untuk nada yang bernilai 2 ketukan. Silakan langsung beri tanda pada buku LKS anak-anak masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu ajak anak-anak untuk membaca teks bacaan berjudul Bermain Perahu Kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah kita membaca teks berjudul Bermain Perahu Kertas, bacaan ini menceritakan tentang kegiatan Benny bermain perahu kertas bersama dengan kakaknya di rumah. Permainan ini sangat sederhana. Perahu kertas ini dibuat dari sebuah kertas, dilipat menjadi berbentuk seperti perahu. Perahu ini diapungkan di atas air. Perahu ini dapat berlayar dengan bantuan angin. Jadi perahu yang berlayar digerakkan oleh angin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi penjelasan tentang teks yang sudah kita baca. Berdasarkan teks itu, Ibu mau bertanya kepada anak-anak, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Masih ingat? Apa saja benda yang digunakan dalam permainan perahu kertas? Ya, benar sekali anak-anak. Benda yang digunakan dalam permainan perahu kertas antara lain ada kertas, ada baskom, dan juga air. Kira-kira pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu kertas tersebut? Ya, cara memainkan perahu kertas tersebut adalah perahu itu diapungkan di dalam baskom yang berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Ya, jadi itu tadi cara bermain perahu kertas. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jadi Benny bikin 2, Tiur bikin 2, terus ayah juga bikin 2. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu kertas semuanya? Nah, anak-anak, tadi Benny membuat 2 ya. Tiur membuat 2. Ayah membuat 2. Berapa jumlah seluruh perahu kertas semuanya? Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah,
2 ditambah 2 ditambah 2 dapat ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu 3 dikali 2. Kenapa 3 dikali 2? Karena 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 3 ini adalah jumlah kotak ini. 3 ini adalah jumlah kotak ini ada 3. 1, 2, 3. Sedangkan 2 ini adalah isi masing-masing kotak. Jadi satu kotak itu terdapat berisi 2 buah perahu kertas. Sedangkan 6 ini adalah jumlah setelah digabungkan. Jadi saya ulangi, kalau kita membuat kalimat matematikanya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Kenapa 3 dikali 2 sama 6? Karena 3 ini adalah jumlah kotaknya adalah 3. 1, 2, 3. Lalu 2 ini adalah isi dari masing-masing kotak. Satu kotak isinya 2 perahu. Dan 6 adalah jumlah seluruh. Jumlah setelah digabungkan. Jadi jumlahkan 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Atau 3 dikali 2 sama dengan 6. 2 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, anak-anak yang ada di rumah berdasarkan contoh ini, kita akan menyelesaikan soal berikut ini. Ini ada 2 kotak. Yang masing-masing kotak terdapat 3 buah perahu. Berarti 3 buah perahu ditambah 3 buah perahu. Nah, di 3 buah perahu ditambah dengan 3 buah perahu hasilnya adalah berapa? 6 buah perahu. Ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Jadi berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Jadi tadi kalau kita perhatikan kembali ada 2 kotak bukan? Ya, ada 2 kotak. Masing-masing kotak berisi 3 perahu. Berarti 2 dikali 3 atau itu sama dengan 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 6. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi contoh yang kedua. Sekarang kita akan menyelesaikan soal-soal yang ada di halaman 9 dan halaman 10. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan satu contoh lagi untuk anak-anak yang terdapat di nomor 1. Jadi nomor 1 ini kita akan selesaikan bersama-sama. Yang pertama, terdapat 3 buah kotak. 3 buah kotak yang masing-masing kotak berisi 1 perahu. Berarti 1 perahu ditambah 1 perahu ditambah 1 perahu. 1 tambah 1, 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti jumlah seluruh perahu yang ada dalam kotak ini ada 3. Nah, terdapat 3 buah kotak. Isinya, satu kotak isinya 1 perahu. Berarti 3 dikali 1 hasilnya adalah sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 lagi sama dengan 3. Ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah dengan cara yang sama, silakan anak-anak kerjakan latihan yang terdapat di halaman 9, maaf. Dan di halaman 10 untuk soal nomor 2 sampai dengan soal nomor 5. Silakan kerjakan di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Setelah anak-anak selesai mengerjakan tugas ini, maka selesai sudah kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini dapat berguna, dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baiklah, sekian kegiatan belajar kita. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.